Oke, baik. Selamat sore untuk kita semua. Saya berharap pemirsa semua dalam keadaan dan kondisi yang sehat. Oke, sekarang saya sudah ditemani atau akan ditemani oleh dua narasumber yang tidak asing lagi. Yang pertama adalah Saudara Bill Uspangga dan Demetrius Amnahas, dan saya sendiri, Sis Renandes Bega. Di sini akan berbincang-bincang tentang dunia pers. Oke, langsung saja kita masuk pada segmen pertanyaan. Oke, baik. Di sini saya langsung bertanya. Kira-kira bagaimana pandangan Anda terhadap pers pada masa Orde Baru ini? Saya menuju kepada Saudara Domi, mungkin bisa menjelaskan atau memaparkan apa yang Anda tahu. Untuk pers pada masa Orde Baru sendiri dikenal sebagai pers Pancasila yang cirinya bebas dan bertanggung jawab. Kalau kita mengikuti sejarahnya, pada masa Orde Baru pers sedikit mendapat napas segar, istilahnya napas segar, di mana sedikit mendapat kebebasan pers. Namun sejarah dan perkembangannya, kebebasan pers didapat hanya pada awal-awal pemerintahan Orde Baru itu sendiri. Artinya hanya pada awal-awalnya saja, dan seterusnya itu kebebasan pers itu tidak ada. Nah, dalam masa Orde Baru sendiri, untuk pers sendiri, secara pribadi saya bisa katakan bahwa pers adalah alat pemerintah. Karena sebagai alat pemerintah, maka segala sesuatu yang dipublikasikan, yang akan dipublikasikan oleh pers, dikontrol oleh pemerintah itu sendiri. Artinya harus mengikuti apa yang diinginkan pemerintah. Artinya pers tidak bisa mengkritik pemerintah. Kalau pers mengkritik pemerintah, maka surat izin pers itu akan dicabut atau tidak dikeluarkan. Jadi pada masa Orde Baru itu benar-benar pers ditekan, kebebasan pers itu tidak ada. Perusahaan-perusahaan pers yang muncul pada masa Orde Baru, mereka ditekan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru. Surat-surat izin pers benar-benar diatur oleh pemerintah. Jadi bisa kita katakan bahwa bisa saya katakan bahwa pada masa Orde Baru itu tekanan pers begitu luar biasa, apalagi ketika dikeluarkannya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 21 tentang tahun 1982 tentang pers. Itu benar-benar pers benar-benar ditekan, sehingga benar-benar tidak ada kebebasan. Sehingga tugas tanggung jawab sebagai pers untuk mengawasi kinerja pemerintah, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat itu benar-benar tidak ada atau benar-benar ditekan. Mungkin seperti itu. Baik, dari yang Anda paparkan mengenai dari saya tangkap di mana Anda menyinggung tentang pemerintah ya. Jadi, apakah Anda yakin bahwa pemerintah dapat mengatasi atau menjamin realisasinya pers di Indonesia? Nah, untuk Orde Baru sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kebebasan pers sendiri tidak ada. Baik. Kalau bilang pemerintah menjamin, bisa bilang menjamin karena pers itu alat pemerintah. Ya, segala sesuatu yang dipublikasikan oleh pers itu harus melalui kontrol pemerintah itu sendiri. Baik. Oke. Saya pikir itu jawaban yang cukup terarah ya, Bung Domi. Ya. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan pendapat Anda terhadap pers era reformasi atau yang kita sebut era milenial sekarang ini? Oke, menurut pandangan saya, ini menurut pandangan saya, Baik. Di era zaman sekarang nih atau era milenial nih, perkembangan pers yang lumayan bisa dikatakan baik, bisa dikatakan tidak baik.
Di segi baiknya kita tahu sendiri tahu. Ya. Kita kan sebagai Masyarakat pengguna media. ya ke masyarakat pengguna media, Ya. tentunya kita ini masih melakukan kegiatan semuanya serba online, beli makan online, Ya. menerima pendidikan secara online, Ya. pokoknya serba online lah. Ya. Untuk perkembangannya sangat bagus, apalagi untuk saat ini pers itu sangat-sangat berfungsi sekali ya. Oke, Baik jadi sangat di apa ya? ya di kalangan Diharapkan, pemerintah Ya. atau di kalangan masyarakat, pers itu sangat baik. Misalkan di saat ini kita melakukan pendidikan dengan secara daring, di situ kita tahu bahwa perkembangan pers itu sangatlah dinomor-satukan sekarang ini. Baik. Masalah yang Ya. sangat masih diperbincangkan gitu. Ya. Memang pers itu sangatlah bebas, kalau dilihat ini sangatlah bebas, tapi di sisi kebebasannya itu ada yang salah menyalahgunakannya begitu. Baik. Ya. Seperti kita tahu sendiri lah, ada masalah sekarang ini memberikan berita-berita yang tidak bagus, itu berita hoax lah kalau zaman sekarang ini. Mungkin itu pandangan saya mengenai perkembangan pers dan sekarang ini. Dari yang Anda paparkan mungkin kira-kira apakah Anda menjamin media pers itu dapat membantu terrealisasinya kebutuhan dari penggunanya? Ya, kalau tidak salah memang ada dia punya menjamin kebutuhannya gitu. Baik. Bisa mengabarkan sesuatu kejadian ke orang lain, Ya. gampang, walaupun kita di Kupang sini mau kabar di orang-orang lain, bisa di luar timur lah bisa. Ya. Mungkin itu kebutuhannya. Kalau yang lain mungkin mereka membuat sesuatu itu yang bisa menghasilkan gitu. Baik. Mungkin saat ini memang pers ini sangat fungsi, apalagi di era sekarang yang Milenial ya. ya milenial, bisa dikatakan milenial, apalagi di tengah-tengah pandemi begini, Baik. pers sangatlah berfungsi. Ini gitu Bu. Oke, jadi pandangan atau masukan Anda ini bertuju pada kebutuhan bagi media itu sangat dibutuhkan ya Ya, bagi kaum pengguna media seperti saat ini, di mana kita harus melakukan segala sesuatu menggunakan online ya, atau berbasis online atau daring, misalnya kita melakukan pembelajaran online, jadi itu merupakan bagian dari media ya. ya. Oke, baik. Kira-kira apa yang melatar belakangi perubahan pada pers di era reformasi maupun Orde Baru? Apa tanggapan dari saudara? Nah, yang melatar belakangi terjadinya perubahan pada pers pada era Orde Baru, Ya. yang kita ketahui bersama pada era Orde Baru, kehidupan pers benar-benar ditekan atau bisa dikatakan tidak adanya kebebasan pers, sehingga tugas tanggung jawab sebagai pers tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga karena tidak adanya kebebasan, maka muncullah para aktivis jurnalisme, para jurnalis melakukan demonstrasi kepada pemerintah menuntut adanya kebebasan pers atau menuntut untuk adanya kembali kebebasan pers, sehingga tugas tanggung jawab sebagai pers bisa mereka laksanakan. Dari tuntutan adanya reformasi pers, tuntutan adanya kebebasan pers, maka dikeluarkannya undang-undang kebebasan pers yang nanti akan menuju pada era reformasi. Jadi bisa dikatakan bahwa munculnya perubahan pers itu karena tidak terbelakangi oleh keinginan para jurnalis untuk adanya kebebasan. Baik, dari yang dipaparkan kira-kira menurut Anda sendiri apakah undang-undang dapat menjamin suatu terrealisasinya media ini di Indonesia, khususnya di Indonesia? Untuk undang-undang pers sendiri saya rasa
menurut saya sangat menjamin, Baik, ya. karena yang kita tahu undang-undang itu adalah dasar, Baik. dan dasar maka harus diikuti. Ya. Nah, bisa katakan bahwa untuk kebebasan pers, undang-undang yang mengatur tentang kebebasan pers sangat menjamin untuk pers itu sendiri. Baik. Oke. Saya pikir itu jelas ya. Oke, karena undang-undang di Indonesia memang sangat tidak diragukan lagi ya untuk kesahannya. Jadi kira-kira oke, selanjutnya lalu apa yang akan terjadi bila pers di era reformasi ini mengalami keterpurukan atau menurunnya tingkat ketahanannya dalam menjaga perannya sebagai media baik di era reformasi maupun era Orde Baru ini? Kira-kira Oke, ya. Ini menurut pandangan saya ya. mengenai pers dari hari ini sampai selanjutnya begitu. Ya. Ini harapan saya untuk para pemuda yang saat ini memegang handphone atau menggunakan media sosial, Ya. supaya berhati-hatilah karena semuanya sudah diatur dalam undang-undangnya, sudah ditetapkan dengan pasal-pasalnya. Saya harapkan kita saling menjaga keharmonisan dan kita saling menjual agama di situ, saling memaki gitu. Karena jika hal itu terjadi akan adanya peraturan baru mungkin yang pemerintah buat supaya media ini harus digunakan oleh beberapa orang gitu, tidak bisa digunakan secara luas, takutnya begitu. Harapan saya ke depannya semoga media ini dapat digunakan sebagai media komunikasi antara yang satu dengan yang lain, harus menggunakannya dengan secara hukum, pokoknya secara bagus lah, tidak ada menimbulkan masalah begitu seperti banyak sekarang ini orang-orang saling memaki di media sosial. Nah itu yang akan nanti menjadi masalah besar baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat, karena tidak terima dengan hal yang terjadi akhirnya menjadilah suatu masalah besar dan ada lagi perubahan-perubahan tentang pers. Semoga yang saat ini yang kita gunakan harus berjalan dengan baik apa adanya. Mungkin itu saja. Baik, oke. Kira-kira dari yang Anda jelaskan cukup terperinci ya menurut saya. Jadi kira-kira menurut Anda pribadi, kira-kira apakah media ini dapat bisa bertahan untuk dalam jangka yang akan datang, dalam jangka yang panjang? Kalau Dengan adanya ketidaksenambungan dari berbagai pengguna? Ya, kalau itu kan kita tidak bisa tafsir ya, karena semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Karena saat ini semua yang kita buat semuanya dikontrol oleh undang-undang. Untuk masalah selanjutnya mungkin ya pemerintah harus turun tangan dalam masalah ini supaya lebih penggunaannya lebih berhati-hati begitu, supaya tidak ada lagi kayak masalah-masalah begitu menimbulkan masalah. Saya harapkan semua penggunaan media harus berhati-hati agar tidak terjadi perubahan-perubahan seperti sebelum-sebelumnya, supaya aman dan lancar dalam menggunakan begitu. Oke, baik. Jadi kira-kira mungkin Bung Domi ingin mengisi sesuatu yang atau menafsirkan untuk jangka yang akan datang, kira-kira apakah media dapat bertahan ataukah mengalami pemberhentian? Mungkin kita bisa katakan begitu, karena berbagai pengguna seperti sekarang ini memang banyak tidak secara positif lah, karena ada dua pihak di mana ada pihak positif dan negatif ya. Jadi kira-kira apakah Anda yakin bahwa media ini akan bisa bertahan untuk dalam jangka yang akan datang, atau bisa bertahan dalam jangka panjang, kira-kira begitu? Nah, untuk pers sendiri, media pers sendiri, Baik. melihat perkembangan yang ada sekarang ini, untuk pers sendiri yang kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu telah diatur dalam undang-undang pers. Nah, ketika orang-orang yang ada dalam pers itu mengikuti aturan yang tertera dalam undang-undang yang telah dibentuk,
oleh pemerintahan, maka bisa dikatakan bahwa media pers itu bisa bertahan ke depannya melihat perkembangannya jika mereka mematuhi mengikuti undang-undang yang mengatur tentang pers itu sendiri, melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab sebagai pers, maka saya yakin bahwa pers itu bisa bertahan ke depannya, walaupun ke depannya kita tidak tahu seperti apa. Baik. Amin, amin. Oke, saya tahan di situ. Kira-kira pertanyaan terakhir. Kira-kira harapan Anda ke depan ini, media ini diharapkan sebagai bisa jadi seperti apa kira-kira? Harapan Anda terhadap media ini? Untuk harapan saya untuk media pers Ya. tetap maju terus, Baik. melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawabnya sebagai pers, sebagai kontrol pemerintah, sebagai penyalur aspirasi rakyat. Pokoknya seluruh tugas tanggung jawabnya bisa mereka laksanakan dengan baik. Jika ada perubahan yang baik, maka dilanjutkan demi kepentingan bersama. Baik, oke, terima kasih. Kira-kira dari Bung sendiri apa harapan Anda? Untuk harapan saya ke depannya ya seperti yang saat ini kita alami, Ya. semoga yang buruknya ditinggalkan, Baik, ya. yang Saya setuju. baiknya kita lanjutkan gitu. Ya. Dan undang-undang harus didepankan dalam Ya. mempertahankan ini. Saya yakin pemerintah bisa menjalankan semuanya ini. Bahwa di kedepannya dengan harapannya semuanya bisa dan lancar sesuai dengan apa yang telah pemerintah berikan sebelumnya. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan siaran ini. Kita telah mendapat wawasan yang sangat membantu ya, dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang media pers. Jadi untuk kedepannya saya berharap kita bisa menggunakan media sebagai hal yang positif agar bisa memberikan dampak yang positif pula. Oke, baik. Sekian sampai di sini. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang di segmen selanjutnya. Selamat sore. Selamat.